baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan, kita tetap bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini masih ada yang belum sarapan? Sudah sarapan semua? Baguslah. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Tolong disimak dan dengarkan ya. Bagi yang tidak menjawab, Ibu anggap alfa untuk hari ini. Adi hadir. Oke, Aprilia, Anggi, Anita, Brian, Miftah. Oke, berarti semuanya hadir hari ini ya. Anak-anak ibu sudah siap untuk belajar hari ini? Luar biasa, sudah siap. Ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Amin. Ibu ingatkan lagi, kalau misalnya dalam berdoa, berilah sikap yang baik. Gimana sikap berdoa yang baik? Karena disiplin itu menjadikan kita anak yang bertanggung jawab. Tidak disiplin di sekolah saja, mau di rumah, di lingkungan. Karena itu sangat baik untuk membentuk karakter kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Di sini ibu yang memimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Kan kita sudah menyanyikan sebuah lagu nasional. Di sini ada yang tahu maknanya apa? Ya, boleh. Untuk Brian untuk mengungkapkan pendapatnya tentang lagu ini. Iya, Ibu ingatkan kembali mengapa kita sebelum kita melakukan pembelajaran, kita setiap harinya, setiap paginya harus menyanyikan sebuah lagu nasional. Karena semakin hari, semakin tahun, setiap tahun zaman akan berkembang. Maka dari itu, untuk membentuk nilai karakter peserta didik dimulai dari masa kecilnya. Karena agar nanti anak-anak ibu sudah besar, anak-anak ibu tidak mengikuti nilai karakter dari budaya lain yang ada, seperti mengikuti lebih mencintai lagu-lagu luar negeri, lebih membanggakan budaya luar negeri, seperti itu. Sekarang ada yang membawa buku tentang motivasi. Coba keluarkan. Iya. Coba diamati apa yang tergambar pada sampul buku yang Anda pegang. Kedua, apa judulnya? Kira-kira buku itu menceritakan tentang apa? Coba ibu kasih waktunya 5 menit dari sekarang. Baiklah, waktunya sudah cukup. Ananda semua, silakan bukunya tadi ditutup karena kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya anak-anak ibu
Dirapikan dulu mejanya, yang di belakang mengikuti meja yang di depan. Kalau ada sampah di bawah meja, di dalam laci, silakan dibuang ke tempatnya. Ibu kasih waktunya 1 menit. Sudah selesai? Oke, duduk di tempatnya masing-masing. Jadi, sebelum Ibu memulai pembelajaran ini, Ibu akan memberitahu ke ulen semua kompetensi apa yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Pada pembelajaran matematika, kompetensinya itu menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. Yang kedua itu mengurutkan nilai mata uang serta mendemonstrasikan berbagai kesetaraan pecahan mata uang. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan eksplorasi lingkungan. Kompetensi yang kedua dari Bahasa Indonesia, melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Mata pembelajaran SBDP ada 2 kompetensi. Kompetensi yang pertama itu mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Kompetensi yang keduanya membuat karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Jadi, dalam 3 mata pembelajaran itu yang Ibu sebutkan tadi, itulah kompetensi yang anak-anak Ibu yang akan kamu capai dalam pembelajaran hari ini. Sekarang, coba anak-anak Ibu amati gambar ini. Ini merupakan gambar apa? Ya, ini merupakan gambar kegiatan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya, ini tolong diamati ya, sekalian ditulis. Oke. Jadi, 2 gambar tersebut adalah contoh dari kegiatan kamu sehari-harinya di sekolah. Dari pengamatan kamu dari 2 gambar tersebut, coba anak-anak Ibu analisis tentang 2 kegiatan sehari-hari itu di sekolah. Sudah? Sudah diamati? Silakan untuk Anggi menceritakan analisisnya dari salah satu gambar yang Ibu berikan tadi. Silakan teman-teman yang lain disimak ya temannya untuk mengungkapkan pendapatnya tentang gambar yang Ibu kasih tadi. Sudah, terima kasih untuk Anggi. Cukup untuk Anggi saja karena kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Silakan buka bukunya halaman 84. Pembelajaran 1 sudah. Di halaman 84 ada sebuah teks tentang budaya tolong-menolong. Teks apa? Silakan untuk Anita mengulanginya lagi. Iya, tentang budaya tolong-menolong. Sudah dibuka? Coba anak-anak Ibu amati teks budaya tolong-menolong itu. Nanti Ibu akan memberikan
memberikan beberapa pertanyaan untuk kamu. Ibu kasih waktunya 5 menit cukup ya. 5 menit dari sekarang. Ayo untuk Adi diamati, karena waktu berjalan nanti kamu tidak tahu, tidak paham apa yang Ibu ajarkan pada pelajaran hari ini. Yang di belakang jangan ribut, karena kamu sudah mendapatkan tugas dari Ibu. Oke, waktunya tinggal sedikit lagi. Sudah ya? Waktu untuk mengamat teks budaya tolong menolong sudah habis. Sekarang coba keluarkan buku tulisnya, karena Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kamu. Sudah bisa ya? Ibu beri pertanyaan dari sekarang. Nomor 1. Simak pertanyaannya. Bagaimana budaya tolong menolong? Ibu ulangi, bagaimana budaya tolong menolong? Sudah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana manfaat budaya tolong menolong? Bagaimana manfaat budaya tolong menolong? Sudah. Oke. Pertanyaan terakhir, bagaimana jika siswa tidak memiliki sifat tolong menolong? Bagaimana jika siswa tidak memiliki sifat tolong menolong? Sudah? Kalau sudah, Ibu kasih waktunya 3 menit saja, karena tadi Ibu sudah menyuruh kamu untuk mengamati dan menganalisis sebuah teks tentang budaya tolong menolong. Oke, 3 menit dari sekarang. Oke, selesai. Sekarang siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang pertama? Ibu saja yang membacakan pertanyaan pertama. Bagaimana budaya tolong menolong? Ya, coba Adi untuk menjawab pertanyaan pertama. Oke. Ada yang lain? Boleh, silakan untuk Nur. Ya. Oke, pertanyaan 1 cukup untuk 2 orang saja yang menjawab. Pertanyaan kedua itu, bagaimana manfaat budaya tolong menolong? Oke, Miftah, bagaimana jawaban kamu? Oke. Dedek? Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir, siapa yang mau menjawab? Silakan, sebelum Ibu tunjuk orangnya. Bagaimana jika siswa tidak memiliki sifat tolong menolong? Iya, dipersilakan untuk Aprilia menjawab. Bagus, jawaban yang bagus. Jadi, dari beberapa pertanyaan dan jawaban yang kamu kemukakan, Ibu anggap kamu sudah paham apa itu budaya tolong menolong. Sekarang, coba kamu buat beberapa pertanyaan dari hasil pengamatan kamu dari budaya tolong menolong tersebut. Pertanyaan itu seperti pertanyaan yang Ibu berikan kepada kamu. Iya. 10 menit tugasnya dari sekarang, ayo dikerjakan.
Sudah ya, sudah 10 menit. Sekarang dari Aprilia untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan apa yang kamu dapatkan. Nomor 1. Oke, jadi bagaimana sikap yang baik? Oke, pertanyaan kedua. Oke, cukup untuk Aprilia untuk memberikan pendapatnya. Yang lain ada? Boleh. Untuk Khairul. Iya. Kenapa harus memberdayakan? Satu lagi boleh Khairul? Oke. Luar biasa pemahaman anak-anak ibu. Anak-anak ibu sudah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dari hasil pengamatannya sendiri. Sekarang sekarang kita akan melakukan diskusi. Sebelum kita melakukan diskusi, Ibu akan membagi kamu menjadi 3-4 kelompok. Di sini jumlah kita ada berapa? 28 ya, berarti kita buat 4 kelompok. Ketua kelas bisa membagikannya, bantu Ibu ya. Selagi ketua kelas membagikan nama-nama kelompoknya, boleh anak ibu buka buku halaman 85. Ayo berdiskusi. Di situ kan ada 3 gambar. Jadi yang ibu inginkan anak-anak ibu mendeskripsikan gambar dan membuat cerita dari gambar tersebut. Oke, ketua kelas sudah siap membagikan nama kelompoknya? Sudah ya? Oke, terima kasih. Jadi di sini ada 4 kelompok. Ibu akan susun kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Ibu ulangi lagi, di halaman 85 terdapat 3 gambar. Nah, gambar tersebut analisis dan buat ceritanya. Nanti kita akan melakukan permainan. Permainannya itu cerita berantai. Jadi permainannya gini, Ananda buat terlebih dahulu cerita dari gambar itu apa. Nanti misalnya kelompok 1 membacakan cerita dari pengamatan itu. Nanti kelompok 2 menyambung kelompok 3 dan kelompok 4 seperti itu. Nah, aturan bermainnya seperti ini. Dia menceritakan itu secara berkelompok. Dimulai dari ketuanya dulu, baru dilanjutkan oleh teman-teman atau anggotanya yang lain. Jika kelompok 1 sudah semua bercerita, maka akan dilanjutkan dengan kelompok keduanya. Oke, silakan. Sudah. Oke, baiklah, kelompok 1 boleh untuk membacakan hasil pengamatan dan pembuatan ceritanya dan cerita hasil pengamatan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Sudah semua kelompok mengutarakan pendapatnya. Jadi anak-anak ibu, sudah beberapa kali kamu mengamati dan menganalisis beberapa gambar, sekaligus kamu sudah bisa membuat cerita dari gambar tersebut. Oke.
Ibu anggap kamu sudah mengerti ya. Nanti Ibu akan kasih beberapa soal atau pekerjaan rumah Ananda supaya kamu bisa lebih paham lagi. Oke, selanjutnya dibuka bukunya halaman 86. 86 ini pembelajaran matematika. Di situ ada gambar uang pecahan koin. Sini Ibu sudah membawakan uang logamnya. Ini bentuk uang logam 200. Ada 100 perak dan ada uang 500. Sama gini. Kalau 100 tambah 100 jumlahnya berapa? 200 tambah 500 jumlahnya berapa? Itu akan kita pelajari untuk materi selanjutnya. Coba dibuka halamannya. Ibu bacakan ya teksnya. Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang. Setiap kelompok bernilai sama. Kelompok pertama ada uang logam 100, 200, dan 300. Coba ditulis di bukunya. Kelompok pertama 100, kemudian 200, kemudian 200. Itu untuk kelompok pertama. Kelompok duanya bagaimana? Ada koin 100, 100, 100, dan 200. Di dalam kelompok kedua ini ada 4 koin. Kelompok 3 ada uang logam 100, 100-nya 5 kali ya. 100, 100, 100. Ada 5 uang logam. Untuk kelompok 4, dia hanya mendapatkan 1 uang logam, tapi uang logamnya ini berjumlahkan 500. Sudah dicatat di dalam bukunya. Nah, coba kelompok 1 kita kerjakan. Tadi ada 100, 100, 200-nya 2 kali. Kita bikin tanda penjumlahan. Kalau kita ingin menjumlahkan, kita jumlahkan terlebih dahulu bilangan yang sebelah kanan. 0 tambah 0, hasilnya 0. 0 tambah 0, hasilnya 0. Ralat, untuk mempermudah kamu jumlahkan dulu kedua bilangan saja. Yang pertama 100 dengan 200. 0 tambah 0 ada 0, hasilnya 0 tambah 0, hasilnya tetap 0. 1 ditambah 2, hasilnya 3. Tambahkan lagi dengan 200 karena masih 2 bilangan yang kita, 2 pecahan yang masih kita jumlahkan. 200. 0 ditambah 0, hasilnya 0. 0 ditambah 0, hasilnya tetap 0. 3 ditambah 2 itu 500. Jadi kelompok 1 dia mendapatkan 3 koin, tapi 3 koin ini berjumlahkan 500. Coba untuk kelompok 2 dan kelompok 3 Ananda buat, Ananda jumlahkan. Kalau ada yang merasa kesulitan atau tidak paham boleh dipertanyakan sama Ibu. Sudah. Jadi kelompok 2 dapatnya berapa? 500. Kelompok 3 500. Bu, kenapa hasilnya sama, Bu? Karena gini. Ibu contohkan ya. Ini ada uang logam 500. 1 keping uang logam berjumlahkan 500. Ini ada uang logam 100. Uang logamnya ada 5. 100 tambah 100, 200.
200 tambah 100 hasilnya 300. 300 tambah 100 hasilnya 400. 400 tambah 100 hasilnya 500. Walaupun dia ada 5 keping, tetapi satu keping itu berjumlahkan 100. Jadi 5 keping jumlahnya 500. Sama halnya dengan satu keping uang 500. Sudah paham? Sudah ya? Sekarang coba buka bukunya. Di situ kan memasangkan jumlah dari uang koinnya. Ya, tentang ini yang ayo berlatih. Cluenya, pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai yang sama. Jadi ini tugas kelompoknya seperti kelompok tadi saja. Untuk menghemat waktu, kita akan bermain permainan. Iya, kita akan melakukan permainan. Nama permainannya itu adalah meraih bintang. Dalam permainan meraih bintang itu artinya kelompok siapa yang menjawab benar, dia akan mendapatkan skor. Satu skornya itu nilainya 10. Semakin banyak skornya, maka semakin tinggi pula jumlah nilainya. Dan dibalik itu nanti ibu beri rewards atau penghargaan bagi pemenang dalam permainan ini. Ayo untuk duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, jawab. Ada berapa? Ada 4 soal saja. Oke, ayo dikerjakan. Ya, sudah selesai. Kelompok 1. Pasangan yang tepat untuk tabel yang nomor berapa? Salah. Untuk kelompok 2? Ya, benar. Untuk kelompok 2 benar. Kelompok 3. Oke, untuk tabel nomor 2, 3 dan 4, silakan perwakilan kelompoknya untuk menuliskan jawabannya di papan tulis. Biar ibu yang menilainya. Sudah ya? Sudah dituliskan. Kelompok 2 ada 3 keping uang 200. Maka jawabannya yang tepat adalah di tabel yang ketiga. Kelompok 2 lagi yang menang. Kelompok 2 dengan kelompok 4. Di skornya kelompok 2 sudah 20, kelompok 4 10, kelompok 1 dan 3 masih kosong ya. Oke, jawaban yang nomor 3. Ada 3 keping uang 100, maka jumlahnya yang sama dengan 3 koin 100 adalah pasangan yang tepat adalah kolom keempat. Oke, semua kelompok benar semua, berarti kelompok 2 dapatkan 3 poin, kelompok 1 mendapatkan 1 poin, kelompok 2 mendapatkan 3 poin, kelompok 3 mendapatkan 1 poin, dan kelompok 4 mendapatkan 2 poin. Oke, ini penentu dari siapa pemenangnya ya. Ini ada 1 koin berjumlah 500 dan 1 koin berjumlah 200. Maka 500 tambah 200 jumlahnya ya 700. 700 ini sama halnya dengan oke, di sini benar semua, berarti kelompok 1 mendapatkan 2 poin, kelompok 2 sama 2 poin, kelompok 4 mendapatkan 4 poin, kelompok
3 mendapatkan 2 poin dan kelompok 4 mendapatkan 3 poin. Jadi pemenangnya untuk permainan ini adalah kelompok 2. Dia mendapatkan 4 poin. Nanti ibu akan memberi penghargaan di akhir pembelajaran ya. Jadi anak-anak ibu sudah mengerti tentang penjumlahan uang pecahan dari uang logam. Oke. Kembali kepada tempat duduknya masing-masing. Ya, sebentar lagi kita akan pulang. Ada satu pembelajaran lagi. Itu pembelajaran SBDP. SBDP. Seni budaya. Halaman 87. Halaman yang sama ya. Ayo berkreasi katanya. Berkreasi. Gambarlah keadaan lingkungan yang terkena banjir. Di atasnya ada sebuah contoh pemandangan yang terkena banjir. Oke, ibu bacakan dulu teks di atas gambarnya. Budaya tolong-menolong sangat penting. Siti bersama beberapa teman dan ibu guru memberikan bantuan kepada korban banjir. Lihat, di sana ada fenomena banjir dan terdapat beberapa orang. Minggu lalu sudah ibu sampaikan bahwa kamu membawa pensil warna karena kita pada hari ini akan menggambar imajinatif. Bu, apa sih gambar imajinatif itu? Oke, ibu akan menjelaskan. Gambar imajinatif adalah gambar khayalan dari seorang pelukis atau orang yang menggambar. Gambar imajinatif itu seperti gambaran yang ada pada bayangannya. Aku mau gambar ini nih. Itu keluar dari pemikiran seorang pelukis. Aku mau gambar ini nih. Nah, seperti itu. Sudah? Bu, ada tidak tahap-tahapan atau langkah-langkah dalam pembuatan gambar imajinatif? Jawabannya ada. Langkah-langkahnya seperti apa, Bu? Oke, simak ya, ibu akan memberi penjelasannya. Yang pertama, sebelum kamu menggambar gambar imajinatif, terlebih dahulu kamu menentukan tema. Tema ini apa? Misalnya gini, kayak seperti gambarlah keadaan lingkungan yang terkena banjir. Ini maka temanya itu adalah tentang fenomena lingkungan banjir, seperti itu. Jadi di sini kamu tidak perlu menentukan tema karena temanya sudah ada pada clue dari buku kamu, yaitu tentang musibah banjir. Yang kedua, mencari ide tentang tema. Idenya itu bagaimana? Dari banjir ini menceritakan tentang apa ya? Seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu ingin menggambar sesuatu, maka gambar itu pasti akan memiliki sebuah cerita di belakangnya. Angka yang ketiga itu, sebelum kamu melakukan sebuah melukis, pasti kamu membutuhkan alat dan bahan. Maka itu kamu ibu suruh minggu lalu membawa pensil warna. Karena dalam menggambar imajinatif, kamu mempersiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya seperti apa? Nah, baca di buku halaman 87, alat dan bahannya itu seperti pensil, krayon, pensil warna, seperti itu, penghapus, dan lain sebagainya. Kamu sudah menentukan tema, kamu sudah membuat ide atau gambar itu menceritakan tentang apa, dan kamu sudah mempersiapkan alat dan bahan. Sekarang kamu membuat sketsanya.
tentang bencana banjir. Jadi sketsa tentang bencana banjir itu seperti ini. Kamu selesaikan sketsanya. Sketsanya itu kayak bayangan-bayangan dari gambar tersebut. Kalau sudah selesai membuat sketsa, kamu warnai gambarnya agar terlihat menarik dan terlihat seperti kejadian yang ada. Seperti itu. Sudah. Sekarang tugas kamu membuat gambar imajinatif dari tema keadaan lingkungan yang terkena banjir. Oke, kasih waktunya 15 menit cukup ya, 15 menit dari sekarang. Sudah selesai? Sudah. Nanti ketua kelas dikumpulkan gambar dari teman-temannya ya, untuk ibu nilai. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai, waktu kita sudah habis. Maka pembelajaran kita hari ini kita cukupkan. Sebelum ibu tutup, ibu akan memberi kesempatan untuk kamu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau? Ya, Miftah dipersilakan untuk merangkum atau memberi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nanti untuk Brian memberi kesimpulan juga ya. Teman yang lain didengarkan teman yang berbicara. Terima kasih Miftah. Oke, dilanjutkan oleh Brian. Bagaimana Brian? Luar biasa. Iya. Betul yang dibilang Miftah dengan Brian tadi. Jadi pembelajaran kita hari ini, kamu mampu untuk mengamati sebuah gambar. Dari kamu mengamati sebuah gambar tersebut, maka kamu akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan apa, bagaimana, seperti itu. Kemudian kamu juga akan mengetahui apa saja tugas-tugas kamu dalam budaya tolong menolong. Budaya tolong menolong itu tidak merugikan kamu, bahkan menguntungkan kamu karena kamu membantu orang. Dan orang tersebut kalau kamu terdapat musibah, maka mereka akan membantu kamu kembali. Seperti itu. Untuk pembelajaran selanjutnya itu pembelajaran matematika. Di sini kamu dapat mengetahui jumlah uang koin dan menjumlahkan uang koin. Kalau misalnya ada terdapat 5 uang koin 100 dengan 1 koin 500. Jumlahnya sama tapi kepingnya yang berbeda. Dan kamu dapat mengeluarkan ide tentang apa yang akan kamu gambar dan membuat cerita yang kamu gambar. Seperti itu. Sudah ya? Sudah paham untuk pembelajaran hari ini? Setelah pembelajaran hari ini, kamu ingat, jangan dilupakan saja karena ini adalah bekal kamu untuk menggapai masa depan kamu. Oke, persiapkan, simpan bukunya. Untuk Rani memimpin lagu ke depan, kita menyanyikan lagu daerah apa? Ampar pisang. Ampar pisang, pisangku belum masak sebiji, diurung bali-bali, mangga lepo, patah kayu bengkok dimakan api, apinya kesurupan, bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Terima kasih. Oke, ada yang tahu? Ini ibu akan memberikan kamu sebuah nasihat. Bukannya kita cuma menyanyikan lagu nasionalisme, kita juga harus menyanyikan dan mengetahui lagu-lagu daerah.
bukan daerah kita saja, karena kita Indonesia memiliki kebudayaan kita tuh di Indonesia terdapat beberapa ya. Maka dari itu kita harus saling mengetahui, saling menghargai agar tidak terjadi perpecahan belah. Oke. Dari perbedaan itu kita rangkum, karena si A dari daerah ini lagunya berbeda, si B lagunya ini dari daerah yang berbeda. Perbedaan itulah yang akan membuat kita semakin bersatu, membuat persatuan Indonesia. Kamu inilah yang akan melanjutkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan negara kita. Oke, ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Selamat siang semuanya. Oke, silakan.